Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kemanusiaan dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. Oleh karenanya puasa memiliki begitu banyak keutamaan. Di antara keutamaan as-saum, puasa di antaranya adalah puasa merupakan bentuk atau realisasi dari nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa manusia yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Dan Allah kemudian menyebutkan bagaimana caranya untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di antara sarananya adalah as-saum, yaitu berpuasa. Sebagaimana ayat yang sering kali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata puasa, ya, inti dari kita diperintahkan berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang dimana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian keutamaan puasa diantaranya adalah bahwa ganjaran, ya, orang yang berpuasa itu sungguh sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam." Ya, ini hadis, dan dalam hadis tersebut dikatakan, "Qala Allah Taala." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Jadi kalau amalan-amalan yang lainnya itu memiliki nilai tertentu. Kita bersedekah, ya, ada nilainya. Ya. Satu kali misalnya sedekah bernilai 7 dikalikan 100 jadi 700. Ada poin-poinnya. Oleh karenanya ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan kebaikan, malaikat bisa mencatatnya karena sudah ada ukurannya. Akan tetapi kalau puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membalas. Ya, begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berpuasa, sampai-sampai malaikat juga tidak bisa menuliskan seberapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Oleh karenanya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Saking begitu besarnya ganjaran yang diterima oleh orang yang berpuasa. Kemudian puasa juga memang amalan yang terbebas dari sifat riya. Ya, ingin dipuji, ya, atau dilihat oleh orang lain. Karena puasa seseorang, ya, ketika dia menjalankan puasa dan dia dalam kesendirian, tidak ada yang melihat ketika dia makan dan minum. Tetapi itu semua tidak dilakukan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang Allah yang langsung, ya, sendiri membalas ganjaran orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan berpuasa adalah bahwa puasa kelak nanti di akhirat memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan ibadah saum. Dalam sebuah riwayat hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd." Bahwa, ya, Al-Qur'an dan puasa itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukan aktivitas tersebut.
ya, yaqulus siam, ya, maka puasa nanti akan memanggil, ya, akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni mana'tuhu ta'am wasyarab bin nahar. Ya Allah, ya Tuhan, ya, saya telah, ya, menghalangi atau menjadikan seorang hamba ini menjauhi dari makanan dan minum pada waktu siang hari. Fasafi'ni fihi, maka ya Allah berikanlah syafaat kepada hamba tersebut yang melakukan puasa. Begitu juga dengan Al-Quran. Oleh karenanya puasa merupakan ibadah yang kelak nanti di akhirat, ketika kita tidak memiliki pertolongan, tidak memiliki bantuan dari siapapun, maka puasalah yang kelak nanti akan memberikan syafaat dan menolong kita. Kemudian keutamaan puasa diantaranya yang lain adalah asyam sabub lidukhulil jannah. Bahwa puasa merupakan salah satu sebab yang memasukkan orang ke dalam surga. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Jadi ada, ya, satu pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa, yaitu pintu ar-rayyan. Bahkan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Maka dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang selainnya tidak bisa masuk kecuali yang berpuasa. Yuqalu ainas saimun, ya. Bab Rayyan memanggil ainas saimun, mana hamba-hamba Allah yang di dunianya berpuasa. Ya, fayakumun, ya, mereka kemudian berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhala akhiruhum, ya, aghlaq. Maka ketika nanti orang yang terakhir masuk ke dalam pintu surga melalui pintu ar-rayyan, maka pintu tersebut otomatis tertutup, falam yadkhul minhu ahad, ya, dan tidak ada lagi orang yang bisa masuknya. Dan pintu ini dikhususkan bagi as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Kemudian, ya, di antaranya keutamaan puasa adalah bahwa doa us-shaim mustajab. Doa orang yang berpuasa itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya da'watus shaim, ya, doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian da'watul madlum, ya, doa orang yang sedang terzalimi, dan kemudian da'watus musafir, yaitu doa orang yang sedang melakukan safar. Oleh karenanya tidak heran, ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ibadah puasa, maka kalau kita perhatikan ada ayat yang ditaruh, ya, yang diletakkan di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa itu adalah tentang, ya, tentang doa, bagaimana Allah itu dekat, ya, bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Bahkan kalau kita melihat dalam sebuah hadis, ya, yang ini terdapat juga di dalam kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, yang 42 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Di situ dikatakan bahkan, ya, ketika seseorang sedang bermusafir, kemudian kita tahu bahwa orang yang bermusafir itu adalah doanya mustajab. Kemudian dikatakan, ya, orang tersebut juga sedang terzalimi karena barang yang dia bawa itu hilang. Dan bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan orang tersebut kemudian berdoa kepada Allah, mengadahkan tangannya, ya Rabbi, menundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dia sedang bermusafir, bahwa doanya mustajab, ya. Tetapi ini juga patut yang harus kita perhatikan. Ternyata, ya, itu semua bisa terhalang oleh apa? Oleh sesuatu yang haram. Ternyata di dalam hadis tersebut, ya, yang kalau kita melihat sepertinya tidak ada hal yang menghalangi dari diijabahnya doa hamba tersebut, ya, sedang bermusafir, ya, dia menundukkan
di hadapan Allah, ya, seraya berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, akan tetapi wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haram. Tetapi pakaian dan makanannya itu dari sesuatu yang haram. Oleh karenanya puasa mengajarkan kita untuk menjaga, ya, dari asupan-asupan yang haram. Ya. Bahkan jangankan yang haram, yang mubah, yang boleh saja ketika kita berpuasa, kita menahan untuk tidak makan, minum, padahal itu adalah sesuatu yang boleh. Maka puasa melatih kita untuk menjauhkan dari hal-hal yang haram, karena itu bisa merusak atau bisa menjadikan doa kita terhalang dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat kemanusiaan, penting bagi kita untuk mengetahui keutamaan puasa agar supaya kita lebih semangat lagi untuk mengisi amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.